menindaklanjuti audensi ke RSUD Satwa Amui, Samarinda. Samarinda, Media Reformasi. Tim redaksi SK Media Reformasi pada tanggal 15 Maret 2001 tindak lanjuti audensi pihak RSUD Satwa Amui, Kota Samarinda, terkait permasalahan pasien meninggal dengan diagnosa COVID-19 beberapa waktu lalu. Tim redaksi melakukan klarifikasi ke staf RSUD yang mewakili Dirut RSUD Satwa Muis dikarenakan Dirut RSUD Satwa Muis tidak berada di tempat. Dalam penyampaian staf RSUD mengatakan kalau surat audensi yang lalu sudah diserahkan kepada Dirut. Saya kira pertemuan para pihak kemarin udah jelas dan sudah selesai urusannya. Karena semua dilakukan sudah sesuai aturan dan pasien meninggal sudah dilakukan pemulasaran, ujarnya. Herman RL yang mewakili pihak korban mengatakan, Sopianur atau pasien yang meninggal didiagnosa COVID benar sudah dilakukan pemulasaran. Tetapi pelaksanaan pemakaman tidak sesuai dengan anjuran protokol kesehatan akibat dari miskomunikasi, kata Herman RL. Dokter telah melaporkan ke pihak gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil swab pasien meninggal kena COVID-19. Tetapi menurut Ibu Mala dari petugas hotline COVID Kukar, pihak RSUD Satwa Muis tidak memberi data pasien serta hasil swabnya hingga saat ini tidak diberikan. Karenanya, pihak hotline COVID Kukar tidak menindaklanjuti sebelum data diberikan, ujar Herman RL. Sedangkan dokter mengatakan kepada pihak keluarga pasien kalau Sopianur meninggal hasil rapid test reaktif dan harus dilakukan pemulasaran dan dimakamkan secara COVID, papar Herman RL. Akibat miskomunikasi inilah pelaksanaan di lapangan tidak maksimal sesuai petunjuk protokol kesehatan terkait penanganan pasien meninggal akibat COVID-19. Pasien dimakamkan tanpa prosedur COVID akibat tidak ada pendamping dari petugas Porkes COVID juga tidak menggunakan pakaian APD. Pihak keluarga pun tidak mendapatkan pelayanan pencegahan COVID karena tidak ada informasi dari pihak terkait. Semua pihak pelaksana di lapangan hanya diam saja tidak menjalankan tugas karena informasi tidak akurat. Hal ini sangat merugikan pihak keluarga pasien. Selain data kematian belum jelas dan belum diterima, dan hak-hak keluarga pasien pun terabaikan dalam usaha pencegahan COVID. Tambah Herman RL. Oke, inilah Rumah Sakit Abdul Muis. Sama Bu Dirut, yang Bu Dirut bukan? Ibu Dirut meninggal di tempat. Oh itu yang ibu yang tak kasih surat ya dulu ya? Bu? Iya betul. Nah itu gimana kok nggak ada informasi? Sudah kami sampaikan sih Pak, ini kan Bapak Ibu lagi banyak acara ya Pak ya. Jadi belum sempat di ini kali Pak. Tapi yang kemarin sebenarnya kan sudah jelas semua kan Pak ya, sudah dipertemukan semua kan dengan orang-orang yang belum jelas. Makanya kita datang itu masih kita ngasih peluang kesempatan rumah sakit untuk menjawab. Menjawab apa lagi ya Pak ya? Maksudnya gini, kita kan kemarin sudah kita pertemukan satu-satu orangnya yang memang terkait dalam masalah itu gitu ya Pak ya. Nah, ini kan kalau kami lihat dari situ kan ibaratnya sudah jelas semua kan udah sampai ketukar juga ya kan Pak yang kemarin. Jadi begini Mbak ya. Nggak apa-apa. Nggak gitu Pak. Sebenarnya persoalannya apanya gitu loh Pak. Karena kan yang jelas semua sebenarnya persoalan ini kalau mau dibuat simpel, kalau buat nggak simpel Mbak. Simpelnya kita sudah datang. Ketika ada masalah kita langsung secara etika tata krama kita lakukan, kita silaturahmi, kita datang mempertanyakan sehingga kenapa supaya nggak sampai biar nggak terjadi miskomunikasi, maka kita langsung mau ketemu dirutnya supaya nggak ada miskomunikasi belakang hari. Cuman alhamdulillah saya kemarin kan sudah diwakilin sama Ibu siapa? Siti siapa itu? Iya, Latifah. Oh iya, Pak. Dia memang kepala bagian dari pelayanan medik. Jadi itu juga makanya kami akan ke beliau yang memberikan informasi kebenarannya. Siap Mbak. Ya, enggak masalah. Itu saya juga udah makasih banget toh. Nah,
kemarin itu pada saat kami diskusi, anggap aja diskusi aja deh, kita melakukan klarifikasi terkait masalah pasien. Kebetulan udah saya ceritakan. Yang kedua, Mbak, ini maaf sedikit saya jelas supaya Mbak tahu kenapa kok kami masih ke sini dan kami masih buat surat audensi, karena jawaban itu belum terjawab. Ketika itu sudah dikatakan dia cara pelaksanaan udah pakai protokol kesehatan, seyogyanya kan etika kerjanya dipakai. Kata dokter dia kemarin ngatakan saya sudah ngobongin Bu Ida di kukar di bagian Satgas Covid, menyatakan bla 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 bla. Kebetulan saya ke sana bukan Bu Ida, nggak ada namanya Bu Ida, rupanya Bu Mala. Nah, setelah saya tanya sama tim sana, benar waktu itu dokter dia menelpon. Menurut keterangan dokter dia, hasil swab positif. Nah, waktu itu dari pihak Satgas Covid meminta supaya dokter dia mengirim data otentik, data pasien ditambah data hasil tes rapid test itu atau hasil periksa darah. Nah, itu tidak dilaksanakan sama dokter dia. Satu. Kemudian yang kedua, dokter dia menyatakan dengan kami beda. Kalau dengan bagian Satgas Covid itu menyatakan itu hasil swab, dengan kami menyatakan itu hasil rapid reaktif. Gitu. Nah, hasil rapid pun tidak ada buktinya gitu loh. Biasanya sudah dikasih ke keluarganya loh Pak. Ya. Rapidnya itu. Kenapa? Kita nggak mungkin menginformasikan kepada pihak keluarga kalau tidak ada buktinya Pak. Jadi memang benar-benar dia itu kan berarti sudah di. Iya, buktinya nggak ada, Mbak. Saya kan dikuasakan dari keluarga. Oh gitu. Menurut saya nih, pertama dokter menyatakan kepada pihak kami itu menurut hasil rapid test reaktif. Hendaknya itu ada keterangan kematian, itu ada suratnya. Satu, itu enggak ada. Yang kedua, dia memberikan masukan kepada pihak Satgas rumah sakit, Satgas di gugus tugas, di Kukar, itu hasil swab positif. Nah, mereka tidak bisa menindaklanjuti ke lapangan karena apa? Dokternya nggak ngirim data sampai hari ini. Nah, itu dua. Ya, biar Mbak jelas dulu lah. Jadi yang ketiga, kemarin kan sudah dijelaskan semua Pak, yang waktu kata kumpul-kumpul itu kan. sama dengan Mbak menjelaskannya. Rumah sakit bagus, benar segala macam, udah laksanakan. Nyatanya mana gitu loh. Kalau udah nyelatakan, ya kita juga paham loh, Mak. Sesuai sih Pak, yang gitu juga udah. Lah, sekarang dibilang sesuainya di mana? Kalau seumpama kita nggak mungkin ngambil keputusan kalau pasien itu tidak COVID terus kita bilang COVID, nggak mungkin Pak. buktinya. Terus dia terus dibilang COVID, terus dibilang nggak COVID, ini kan salah juga. Maka Mungkin kita mengeluarkan statement kalau itu bukan COVID, kita bilang COVID. apalagi gitu, udah Pak. di pemulasaran. Nah, betul, Nah, ya kan? mau kita Mbak, itu ada data otentik nggak biasanya? Harusnya ada Pak. Satu, Mbak boleh diingat, itu tidak ada. Terus seharusnya pihak rumah sakit menghubungi gugus tugas COVID. Toh, biasanya etikanya kayak apa? Supaya bisa ditindaklanjuti. Dia selain memberitahukan ke bagian hotline gugus tugas, disertai data pasien dan hasil itu tidak ada. Yang jadi masalah, jadi diagnosa dia itu COVID, cuman pelaksanaan di lapangan amburadul. Akibat dari apa? Miskomunikasi ini tadi. Itu masalahnya. Nah, sekarang pertama yang saya minta, pertama saya datang, mana bukti rapidnya? Itu yang saya pertama. Kalau dibilang sudah selesai, apanya yang selesai? Bapak tadi Pertama, poin pertama, dokter menyatakan kepada keluarga apa aja yang pasien. Bapak minta apa? Pertama, hasil rapid testnya supaya keluarga pasien itu jelas. Terus? Yang pertanyaan kedua, kenapa dokter menyatakan hasil tesnya, hasil swabnya positif kepada dinas kesehatan, kepada gugus tugas? Nah, itu
hasil swab ya, Mbak, tolong ditulis, bedakan ya. Terus kemudian izin untuk dokumen. Jadi yang ketiga, Mbak, setelah dia mengatakan hasil swab, data kenapa kok tidak dikirim ke gugus tugas COVID? Kirim data ke gugus tugas. Menurut Bapak begitu? Bukan menurut, hasil klarifikasi Dari protes di mana Pak? di gugus tugas. Gugus tugas mana Pak? Bukan. Tukar ya? Tidak menerima Pak ya? Tidak Gugus tugas tidak menerima. itu namanya Bu Mala. Gitu, Bu. Namanya Bu Mala, kasih tahu tulis di situ yang menerima telepon dari dokter dia Bu Mala dari gugus tugas. Terus dokter diminta untuk mengirimkan data pasien beserta Menerima diagnosis. apa tadi Pak? Gugus tugas tidak menerima apa? Tidak menerima bukti otentik yang disampaikan oleh dokter dia. Nah, sehingga dari gugus tugas tidak bisa melaksanakan tindakan merujuk kepada permasalahan protokol kesehatan gitu loh, Mbak. Saya bingung ini. Nah, ini kan gini Pak. Saya juga bingung, Mbak. Nah, sebenarnya gini Pak. Ini kan sebenarnya sudah diklarifikasi oleh ke keluarganya bahwa ini memang benar dia terkonfirmasi COVID ya kan Pak. Dan pemulasarannya juga sudah sesuai, ya kan Pak? Bagus. Nah, ya sudah. Nah, cuman Terus satu apa ini, kelemahan. Loh itu tadi. Data-datanya maksudnya. Pertama data pasien yang mengatakan misalnya kayak Mbak Nah, itu kan biasanya kalau data itu kan gimana Pak? Data itu biasanya hanya hasil dari pemeriksaannya. Terus yang kedua, ada nggak surat kematian bahwasanya di situ rumah sakit mengeluarkan kalau itu COVID, mau dia reaktif ataupun apa? Ada nggak keterangan dokter kematian atas dasar apa itu reaktif? Ada nggak keterangannya? itu kan dulu awal kejadian kan masih baru kejadian kan Pak? Maksudnya baru. Iya, mau berkejadian Dan atau itu kan tidak? memang sebenarnya Pak, kalau kejadian-kejadian kayak gitu kan kita mengikuti sistemnya yang ada. Waktu itu kan kejadian ini kan baru-baru, jadi kita juga masih mengikuti dokumen yang ada. Jadi memang kalau kematian itu kita nggak di situ tidak dituangkan kematiannya akibat apa kita kabar itu nggak ada. Loh, sekarang begini Mbak, kalau ada Mbak Tapi di luar itu kan ada surat yang menyatakan bahwa pasien atau ini kan dari hasil labnya itu kan ada Pak. maunya diserahkan toh kepada keluarga biar Itu tahu biasanya sudah diserahkan loh Pak semua yang kayak gitu Pak. sama siapa. Ya pihak ininya. Orang saya nggak ada orang lain kok, cuma saya sendiri yang dari keluarga ada kuasanya. Mana berkasnya? Kan ada surat kuasa yang saya kirim. Enggak, Mbak, maaf. Saya ini maaf ya. Saya ini mikir loh Mbak. Kalau hal itu sudah benar, sudah terlaksana, nggak mungkin ngoyo-ngoyo. Berapa bulan coba saya tunggu? Kita dari kuasa istrinya toh, dari almarhumah. Itu udah kan cukup jelas. Jadi begitu Mbak. Kalau seumpama ini sudah dilaksanakan menurut rumah sakit, cuman bagi kami itu amburadul pelaksanaannya. Saya tegas. Ini yang kanu seperti ini Bapak ini hanya Bapak saja loh, yang lainnya nggak ada komplain tentang seperti ini gitu loh Pak. Yang lain maksudnya? Maksudnya dari keluarga pasien yang lainnya. Loh, sekarang kalau seumpama keluarga pasien itu nggak komplain, mungkin karena benar. Cuman kebetulan apesnya ya sama saya. Kebetulan kerjaannya saya anggap kurang benar. Kurang benernya apa? Berarti ini intinya itu ya Pak ya. Nanti kami bicarakan Pak. Ya, jadi gini. Berarti intinya Bapak mau hasil Pertama itu ya? mau klarifikasi bertanggung jawab di rumah sakit terkait permasalahan diduga kelalaian. Itu ya, kelalaian pihak medis. Itu satu. Nah, yang kedua, dokter menyatakan itu hasil swab cuman tidak disertai lampiran bukti otentik sehingga orang nggak bisa mengerjakan pasien itu secara protokol kesehatan. Itu kelalaiannya. Itu yang harus dipahami, itu yang harus nyambung Mbak, gitu loh. Nah, itu makanya saya minta langsung bicara sama dirutnya supaya bisa dirut menjabarkan. Tapi jadi ini Pak ya, nanti kami sampaikan kalau Cuman hari ini kita sudah minta ketemu dirut, bahasanya dirut nggak ada di tempat, masih terwakili. Kita sudah menyampaikan apa itu audiensi sudah lama, kita datangi karena belum ada jawaban.
Reporter SK Media Reformasi Hamziana Putri melaporkan dari kota Samarinda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita ya.